Mengapa founding fathers kita memilih sistem demokrasi? Karena dengan sistem demokrasi itu bisa diminimalisir pertumpahan darah, karena dalam sistem demokrasi itu diatur masa jabatan seorang pemimpin. Yang kedua, bagaimana mekanisme mengganti seorang pemimpin, yaitu dengan pemilu, ya, kalau sekarang dengan pilkada dan lain sebagainya itu. Dan dalam demokrasi itu terjadi kesetaraan di mana setiap warga negara, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, ya, apapun keturunannya, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau bayi di Indonesia lahir, maka otomatis dia berhak menjadi pemimpin atau menjadi presiden Indonesia. Sedangkan bayi di negara-negara dengan sistem kerajaan atau misalnya di negara Arab, begitu lahir langsung dicabut haknya untuk menjadi pemimpin atau raja, kecuali dia memang keturunan raja, ya. Kita bisa bayangkan misalnya waktu itu BPUPKI merumuskan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah kerajaan. Nah, masalahnya adalah yang pertama, siapa yang akan jadi raja, ya? Karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu banyak, ya. Ada Kesultanan Yogyakarta, ya. Ada Kesuhunan Surakarta, ada kerajaan di Maluku, ya, di Makassar, di Sumatera, itu banyak sekali kerajaan dan rajanya. Terus siapa yang akan menjadi raja? Yang kedua, nanti cara mengganti rajanya bagaimana? Apakah akan dengan perang lagi seperti zaman-zaman dahulu kala? Tentu opsi ini tidak rasional, ya. Karena itu pendiri negara ini sadar agar seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa rukun, ya, bisa diatur cara bernegaranya, maka dirumuskanlah sistem demokrasi sebagai pilihan terbaik. Konsekuensi dari sistem demokrasi itu kan adanya perwakilan, ya, perwakilan dari masyarakat. Suara-suara dari masyarakat itu harus ditampung menjadi aspirasi mereka. Misalnya seseorang ingin menjadi presiden, nah tentu tidak serta-merta semua orang bisa mendaftar jadi presiden. Nanti akan kacau pendaftarannya, bisa ribuan, ya, bahkan ratusan ribu orang yang ingin jadi presiden. Kalau di zaman Arab klasik dulu, ya, tentu yang menjadi perwakilan itu kepala-kepala kabilah, ya. Jadi seorang kepala kabilah atau kepala suku itu menjadi representasi perwakilan masyarakat yang ada di situ. Kalau konteks Indonesia, yang tidak mungkin yang menjadi representasi itu kepala-kepala suku. Kita tidak punya kepala suku, ya. Kepala suku Jawa, kepala suku Madura, kepala suku Batak, ya, kepala suku Ternate dan sebagainya itu. Karena itu representasi dari suara-suara rakyat, ya, yang banyak sekali itu adalah dengan dibentuknya partai politik. Partai politik ini adalah sangat-sangat rasional, ya, untuk menampung aspirasi dari banyaknya perbedaan-perbedaan yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Misalnya suara umat Islam, ya, suara umat Islam nanti mewujud menjadi partai-partai Islam, ya. Ada partai Masyumi, kemudian muncul partai NU, ya, PSII termasuk PERTI, ya. Jadi kesimpulannya adanya bentuk negara kesatuan, ya, berbentuk republik, kemudian adanya sistem demokrasi, adanya partai politik, ya, yang menjadi konsekuensi logis dari adanya sistem demokrasi itu adalah ijtihad para ulama yang mempertimbangkan konteks historis, konteks kekinian dan kedisinian yang memang itu adalah ijtihad terbaik. Yang menjadi masalah adalah kemudian ada kelompok yang mengkriminalisasi ijtihad-ijtihad ulama di Indonesia menjadi seolah-olah ini adalah barang yang batil, ya, barang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya, barang yang menjadi sumber-sumber perpecahan, yang menjadi mudarat bagi umat Islam. Ini adalah masalah, ya, dan saya katakan lagi itu adalah wacana sebagai propaganda yang disebarkan oleh kelompok tertentu saja. Salahnya di mana? Yang pertama adalah
salah memahami konteks hadis tentang perpecahan, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian dilihat bahwa umat muslim Indonesia yang beristihad ya, membuat organisasi Islam untuk melawan penjajahan ya. Ada Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912, kemudian ada Nahdlatul Ulama 1926 dan lain sebagainya. Itu semua dilihat sebagai bentuk-bentuk perpecahan umat, padahal bukan ya. Itu adalah ijtihad. Justru untuk menyatukan umat Islam yang terjajah waktu itu, bagaimana supaya bisa bangkit melawan penjajahan. Ini tentu pemahaman yang keliru ya, keliru dalam memahami sejarah, keliru dalam memahami waqi'iyah ya. Konteks di mana sebuah ijtihad itu dilakukan dengan berbagai background tadi yang banyak menjadi pertimbangan untuk maslahat yang lebih besar.